Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang persamaan diferensial linear order 1 dan persamaan diferensial Bernoulli bersama saya Windarto dari Departemen Matematika Universitas Airlangga. Seperti kita ketahui, PD order 1 dapat dituliskan dalam bentuk umum M dx plus N dy sama dengan 0, dengan M dan N adalah fungsi dari X dan Y, ataupun dalam bentuk d dx sama dengan f x, y. Untuk PD order 1 linear dapat kita tuliskan dalam bentuk AX Y aksen plus BXY sama dengan GX dengan AX tidak sama dengan 0. Kalau kedua ruas kita bagi dengan AX, maka PD tersebut kita dapat tuliskan ke dalam bentuk Y aksen plus PXY sama dengan GX. Dengan PX-nya adalah BX per AX dan GX-nya adalah GX per AX. Akibatnya, persamaan diferensial linear order 1 dapat dituliskan ke dalam bentuk dy dx plus bxy sama dengan gx ataupun y aksen plus bxy sama dengan gx. Perhatikan bahwa ketika gx sama dengan 0, maka kita peroleh persamaan diferensial linear order 1 homogen yang berbentuk dx dy plus bxy sama dengan 0 atau y aksen plus bxy sama dengan 0. Ketika Gx tidak sama dengan 0, maka persamaan diferensial linear order 1 merupakan PD linear order 1 non-homogen. Bagaimana kita menentukan solusi persamaan diferensial linear order 1 homogen? dy dx plus bxy sama dengan 0. Kita bisa melakukan pemisahan variabel. Variabel y kita pisahkan dengan variabel x. Kita peroleh 1 per y dy sama dengan negatif bx dx. Lalu kita integralkan. Jadi integral 1 per y dy sama dengan integral negatif bx dx. Kita ketahui bahwa integral 1 per y dy adalah ln nilai mutlak y. Sehingga kita peroleh ln nilai mutlak y sama dengan integral negatif bx dx plus k, dengan k adalah suatu konstanta integral. Akibatnya, solusi umum persamaan diferensial linear order 1 homogen tersebut berbentuk y sama dengan e pangkat negatif bx dx dikalikan e pangkat k, atau bisa kita tulis menjadi y sama dengan c dikalikan integral negatif bx dx. Di sini c adalah sama dengan e pangkat k, suatu konstanta integral. Selanjutnya kita tentukan faktor integral dari persamaan diferensial linear order 1 homogen y aksen plus bxy sama dengan gx atau dy dx plus bxy sama dengan gx. Kita misalkan kedua ruas kita kalikan dengan ix, sehingga kita peroleh ix y aksen plus ix bxy sama dengan ix gx. Fungsi ix merupakan suatu faktor integral pada persamaan satu tersebut jika memenuhi d dx dari y ix sama dengan i dy dx plus ix bxy, atau turunan dari y ix sama dengan ix dy dx ditambah dengan i aksen x y sama dengan ix dy dx plus ix bxy. Kita samakan kedua ruas, lalu kita sederhanakan. Kita peroleh bahwa ix merupakan faktor integral dari persamaan diferensial pada persamaan 1
jika dan hanya jika IX memenuhi DIX DX sama dengan IX PX. Dengan memindahkan IX ke ruas kiri, kita peroleh 1 per IX DIX sama dengan PX DX. Sehingga integral dari 1 per IX DIX sama dengan integral dari PX DX. Akibatnya kita peroleh ln nilai mutlak IX sama dengan integral PX DX plus C1 dengan C1 suatu konstanta. Akibatnya kita peroleh IX sama dengan C E pangkat integral PX DX. Di sini kita bisa memilih C sama dengan 1 untuk memperoleh kesederhanaan, sehingga kita bisa memperoleh IX sama dengan E pangkat integral PX DX. Jadi kita peroleh E pangkat integral PX DX merupakan faktor integral pada persamaan diferensial linear order 1 Y aksen plus PXY sama dengan QX. Bagaimana kita menentukan solusi persamaan diferensial linear order 1 non homogen? dy dx plus PXY sama dengan QX. Langkah pertama adalah kedua ruas kita kalikan dengan faktor integral IX sama dengan E pangkat integral PX dx. Sehingga kita peroleh E pangkat integral PX dx dy dx plus PX E pangkat integral PX dx Y sama dengan QX E pangkat integral PX dx. Perhatikan, E pangkat integral PX dx merupakan faktor integral, sehingga ruas kiri bisa kita sederhanakan menjadi turunan dari Y E pangkat integral PX dx sama dengan QX dikalikan E pangkat integral PX dx. Lalu kedua ruas kita integralkan terhadap X, sehingga kita peroleh Y E pangkat integral PX dx sama dengan integral dari QX E pangkat integral PX dx diintegralkan terhadap dx. Sebagai ringkasan, berikut adalah prosedur untuk menentukan solusi umum persamaan diferensial linear order 1 non homogen Y aksen plus PXY sama dengan QX atau dy dx plus PXY sama dengan QX. Langkah pertama, tentukan lebih dahulu faktor integral IX yang yaitu E pangkat integral PX dx. Lalu kedua ruas kita kalikan dengan faktor integral IX atau kita kalikan dengan E pangkat PX dx. Setelah itu, ruas kiri bisa kita tulis menjadi turunan atau d dx dari Y E pangkat integral PX dx sama dengan ruas kanan yang berbentuk QX dikalikan E pangkat integral PX dx. Lalu kedua ruas kita integralkan terhadap X, sehingga solusi umum persamaan diferensial tersebut memenuhi Y E pangkat integral PX dx sama dengan integral dari QX dikalikan E pangkat PX dx diintegralkan terhadap dx. Di sini formula ini tidak perlu dihafalkan. Yang terpenting adalah kalikan kedua ruas dengan faktor integral. Lalu ruas kirinya adalah turunan dari Y dikalikan dengan faktor integral tersebut. Berikut diberikan contoh, tentukan solusi persamaan diferensial dy dx sama dengan 10 minus 2y dengan syarat awal y0 sama dengan 1. Pertama kali, persamaan diferensial tersebut kita ubah menjadi bentuk d dx plus 2y sama dengan 10 dengan nilai awal y0 sama dengan 1.
Perhatikan bahwa pada kasus ini Px sama dengan 2, sehingga kita peroleh faktor integralnya adalah Ix sama dengan E pangkat Px dx, yaitu E pangkat integral 2 dx atau E pangkat 2x sebagai faktor integral. Lalu kedua ruas kita kalikan dengan E pangkat 2x, yaitu faktor integral. Kita peroleh E pangkat 2x y aksen plus 2 E pangkat 2xy sama dengan 10 dikalikan E pangkat 2x dengan kondisi awal y0 sama dengan 1. Perhatikan bahwa ruas kiri bisa kita tulis ke dalam bentuk d dx dari E pangkat 2x kalikan y sama dengan 10 E pangkat 2x. Lalu dengan mengintegralkan kedua ruas terhadap x, kita peroleh E pangkat 2x kalikan y sama dengan integral dari 10 E pangkat 2x dx, yaitu sama dengan 5 E pangkat 2x plus c dengan c suatu konstanta. Dengan membagi kedua ruas dengan E pangkat 2x, kita peroleh y sama dengan 5 plus c E pangkat negatif 2x. Lalu kita lakukan substitusi nilai awal y0 sama dengan 1, sehingga kita peroleh 1 sama dengan 5 plus c, sehingga c sama dengan negatif 4. Oleh karena itu, solusi persamaan diferensial dy dx sama dengan 10 minus 2y dengan nilai awal y0 sama dengan 1 adalah y sama dengan 5 dikurangi 4 E pangkat negatif 2x. Kita lanjutkan dengan contoh kedua, yaitu tentukan solusi persamaan diferensial x dy dx dikurangi y sama dengan x dengan kondisi awal y1 sama dengan 2. Pertama kali kedua ruas persamaan kita bagi dengan x, sehingga kita peroleh dy dx dikurangi 1 per x y sama dengan 1 dengan kondisi awal y1 sama dengan 2. Di sini tentunya x tidak boleh sama dengan 0. Pada kasus ini kita peroleh px sama dengan negatif 1 per x, sehingga kita peroleh faktor integral yaitu ix sama dengan e pangkat integral negatif 1 per x dx atau e pangkat negatif ln nilai mutlak x atau E pangkat ln nilai mutlak X pangkat min 1 atau 1 per nilai mutlak X. Kita lihat bahwa X tidak boleh sama dengan 0, dan dengan melihat syarat awal Y1 sama dengan 2, maka tentunya X harus lebih dari 0. Ingat bahwa domain suatu persamaan diferensial adalah suatu interval buka. Jadi di sini x-nya harus sama lebih besar sama dengan 0. Oleh karena itu faktor integral tersebut tidak lain adalah ix sama dengan 1 per nilai mutlak x sama dengan 1 per x karena x bilangan positif. Kemudian dengan mengalihkan kedua ruas dengan faktor integral yaitu 1 per x, kita peroleh 1 per x y aksen dikurangi 1 per x kuadrat kalikan y sama dengan 1 per x dengan syarat awal y1 sama dengan 2. Oleh karena itu, ruas kiri tidak lain adalah turunan dari y per x diturunkan terhadap x sama dengan ruas kanan yaitu 1 per x. Lalu dengan mengintegralkan kedua ruas terhadap x, kita peroleh y per x sama dengan integral dari 1 per x dx, yaitu ln nilai mutlak x plus c dengan c suatu konstanta. Perhatikan bahwa x-nya lebih dari 0, maka kita peroleh y per x sama dengan ln x plus c, atau y sama dengan x ln x ditambah dengan cx. Lalu kita masukkan nilai y1 sama dengan 2, sehingga kita peroleh c-nya sama dengan 2,
Sehingga solusi persamaan diferensial tersebut adalah Y sama dengan 2 ln X plus 2X. Kita lanjutkan dengan topik kedua, yaitu persamaan diferensial Bernoulli. Perhatikan bahwa bentuk umum PD Bernoulli adalah Y aksen plus BXY sama dengan QX dikalikan dengan Y pangkat N, atau dy dx plus BXY sama dengan QX dikalikan dengan Y pangkat N. Untuk N sama dengan 0 atau N sama dengan 1, maka persamaan diferensial Bernoulli dapat kita ubah menjadi bentuk persamaan diferensial linear order 1. Perhatikan juga bahwa Y sama dengan 0 memenuhi persamaan diferensial Bernoulli, sehingga Y sama dengan 0 merupakan solusi konstan atau penyelesaian konstan dari PD Bernoulli ketika N tidak sama dengan 0 dan N tidak sama dengan 1. Lalu, untuk N tidak sama dengan 0 dan N tidak sama dengan 1, persamaan diferensial Bernoulli dapat kita transformasi atau kita ubah menjadi bentuk persamaan diferensial linear dengan menggunakan transformasi atau substitusi Z sama dengan Y pangkat 1 min N. Perhatikan contoh berikut. Tentukan solusi umum persamaan diferensial X dy dx dikurangi Y sama dengan X Y kuadrat. Kita lihat bahwa suku ruas kanan adalah X dikalikan Y kuadrat. Sehingga ini merupakan suatu persamaan diferensial Bernoulli. Untuk menentukan solusinya, pertama kali kita ubah persamaan diferensial tersebut ke dalam bentuk dy dx dikurangi 1 per X kalikan Y sama dengan Y kuadrat. Di sini nilai N-nya sama dengan 2, sehingga kita gunakan substitusi Z sama dengan Y pangkat 1 min N, yaitu Z sama dengan Y pangkat negatif 1, atau Y sama dengan Z pangkat negatif 1. Lalu, dy dx dengan menggunakan aturan rantai, bisa kita tulis dy dx sama dengan dy dz, dz dx, sehingga dy dx sama dengan negatif Z pangkat min 2 dz dx. Lalu kita substitusikan Y sama dengan Z pangkat min 1, dan dy dx sama dengan negatif Z pangkat min 2 dz dx ke persamaan diferensial pada contoh tersebut, sehingga kita peroleh negatif Z pangkat min 2 dz dx dikurangi 1 per X Z pangkat min 1 sama dengan Z pangkat negatif 2. Selanjutnya, kedua ruas persamaan kita kalikan dengan Z kuadrat, kita peroleh negatif dz dx dikurangi 1 per X Z sama dengan 1, atau dz dx plus 1 per X kalikan Z sama dengan negatif 1. Kita sudah memperoleh bentuk persamaan diferensial linear. Pada kasus ini kita peroleh Px sama dengan 1 per X, sehingga faktor integral yang sesuai adalah Ix sama dengan E pangkat integral 1 per X dx, yaitu E pangkat ln nilai mutlak X sama dengan nilai mutlak X. Untuk X bilangan positif, maka faktor integral Ix adalah sama dengan X. Lalu dengan mengalihkan kedua ruas persamaan dengan faktor integral yaitu X, kita peroleh X dz dx plus Z sama dengan negatif X, dengan X tidak sama dengan 0. Lalu kita bisa sederhanakan ruas kiri menjadi turunan dari XZ sama dengan ruas kanan yaitu negatif X. Dengan mengintegralkan kedua ruas terhadap X, maka kita peroleh XZ sama dengan integral negatif X dx, yaitu sama dengan negatif setengah X kuadrat plus C. Sehingga Z-nya sama dengan negatif setengah X plus C per X, atau Z sama dengan C dikurangi X kuadrat dibagi dengan 2X.
Selanjutnya, variabel Z kita ubah kembali menjadi variabel Y. Ingat bahwa Y sama dengan Z pangkat negatif 1, atau Z sama dengan 1/Y, sehingga kita peroleh 1/Y sama dengan C dikurangi X kuadrat dibagi dengan 2X, atau Y sama dengan 2X per C dikurangi X kuadrat dengan C suatu konstanta. Oleh karena itu, solusi umum persamaan diferensial X dy dx dikurangi Y sama dengan XY kuadrat diberikan oleh Y sama dengan 2X dibagi dengan C minus X kuadrat dengan C suatu konstanta pengintegralan. Sebagai bahan latihan, cobalah Anda menentukan solusi umum persamaan diferensial pada latihan 1 berikut. Ada 10 soal. Lalu kalau diperhatikan bahwa semua persamaan diferensial merupakan persamaan diferensial linear order 1. Mengapa? Karena variabel bebas yaitu variabel Y dalam bentuk pangkat 1 dan tidak ada perkalian antara variabel bebas dan Y aksen. Tentukan juga solusi umum persamaan diferensial berikut yang merupakan persamaan diferensial Bernoulli. Demikian pembahasan kita tentang persamaan diferensial linear order 1 dan persamaan Bernoulli. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.